Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kita boleh kembali bersama. Kita percaya ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bersekutu mengadakan mesbah doa, mesbah keluarga setiap hari. Saya percaya engkau sedang mengundang hadirat Tuhan. Untuk itu, jangan pernah putus untuk terus mencari dan terus mengejar hadiratnya, sebab hadiratnya memberikan saya dan saudara kekuatan, kemampuan, dan pengertian. Kami bersyukur punya Engkau yang luar biasa. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin. Bapakku ajaib segala rencanamu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku, amin, ajaib segala rencanamu. Oh Tuhanku, heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, seturut kehendak-Mu terjadilah. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau yang baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau ada dalam setiap kehidupan kami.
Kami hanya ingin Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti rencana-Mu. Ajarkan kami mengerti setiap apa yang Kau perbuat dalam hidup kami, bahwa semuanya itu baik buat kami. Jika satu keadaan yang tidak enak yang harus kami alami, keadaan yang membuat kami harus berjuang, keadaan yang membuat kami harus bergumul, tetapi kami mau percaya dan mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau berharap hanya kepada-Mu, sebab Engkau kekuatan kami. Terima kasih buat segala yang terbaik, segala yang Engkau beri dalam hidup kami. Kami mau Tuhan berjalan bersama-Mu. Kami mau merenungkan sabda-Mu, karena sabda-Mu, firman-Mu itu menguatkan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena Engkau menyertai. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini mari kita mau siap untuk merenungkan firman Tuhan, karena setiap firman Tuhan yang kita perkatakan, yang kita yakini, yang kita percayai, itu akan menjadi kekuatan, itu akan menjadi roti yang hidup buat kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau baca bersama-sama di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebagai sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin, puji nama Tuhan. Dalam hidup ini terkadang sikap diam dapat menghasilkan apa yang tidak dapat dicapai bila seseorang terus bergerak dan berusaha. Allah memerintahkan umatnya di dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, bahkan ketika bangsa-bangsa ribut dan bumi bergoncang, mereka yang tinggal diam dan percaya kepadanya akan menemukan bahwa Dialah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Firman Tuhan menguatkan saya dan saudara bahwa dengan diam kita akan mendapatkan kekuatan. Mungkin saja hari-hari ini kita mendengar banyak kabar yang mencemaskan, yang dimana Merapi juga meletus ya, dan dampaknya ya abu di mana-mana, cuaca jadi sangat panas ya, apalagi musim yang gak menentu ya. Kadang juga kita melihat bahwa banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar sana. Sampai saya sempat berpikir bagaimana ya nanti kalau anak saya di luar sana menemukan teman-teman yang kita tidak akan pernah tahu ya, yang akan terjadi di luar sana. Banyak kekhawatiran dalam diri saya dan saudara, tetapi saya bersyukur sekali saya diingatkan oleh Tuhan bahwa kita punya Tuhan. Ketika kita hanya punya tangan dan lutut berdoa, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan,
percaya bahwa apa yang tidak bisa kita kendalikan, Bapa sendiri yang akan mengendalikan. Untuk itu perlu sekali kita punya waktu untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Berdiam bukan berarti melamun, merenungkan nasib ya, atau meratapi menyesali, tetapi di mana kita berdiam, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu pegang kendali kehidupan saya dan saudara. Seperti halnya ya bangsa Israel, di mana Tuhan mengatakan dan memerintahkan bahwa untuk tinggal percaya, diam dan percaya ya, bahwa kalau kita diam dan percaya, kita punya pikiran yang jernih, hati yang tenang, kita mengingat bahwa hanya Tuhanlah penolong ya dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti ya. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, yang tidak berubah ya, yang maha kuasa. Artinya dia sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya menolong, tetapi membebaskan dan mengetahui ya, mengenal kita ya. Mungkin pasangan kita tidak bisa mengenal kita lebih dekat, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin anak kita, atau partner sahabat kita tidak bisa begitu mengenal kita dengan jelas. Tetapi kita punya pribadi yang mengenal, yang mengetahui isi hati saya dan saudara. Untuk itu kita perlu percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mereka yang Tuhan pilih ya. Untuk itu Tuhan akan memberikan mendatangkan kebaikan kepada yang mengasihi ya. Itu ada syaratnya, mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pastikan saya dan saudara berada di dalam rencana Allah, agar rencananya boleh tergenapi ya, dan Tuhan boleh mencurahkan kekuatan, pengertian ya. Ajarku mengerti dalam segala perjalanan hidup, perkara hidup. Ajar mengerti, bukan mengeluh dan mengeluh. Orang yang mengerti adalah orang yang bersyukur dan tidak pernah mengingat atau mengeluh dan terus mengeluh. Seberapa banyak saya dan saudara ingin mengambil keputusan untuk belajar mengerti dengan bersyukur, dan bersyukur itulah letak kekuatan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk diam dan tenang, karena kami punya Engkau, yaitu penolong yang menolong dan membebaskan. Engkau yang memberikan kami Tuhan pertolongan yang tepat pada waktunya, dan Engkau turut bekerja dalam segala hal semata untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang siang, pagi, malam yang berseru memohon belas kasihan-Mu. Untuk itu kami mau ambil bagian dalam rencana-Mu yang indah, supaya kami Tuhan tergenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Urapi kami yang mendengarkan, urapi kami yang berkomitmen sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan hamba percaya semuanya itu Engkau akan tambahkan ketika kami hidup berkenan dan memuliakan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.